Selamat datang di Movie CS. Hari ini saya akan menjelaskan alur film yang berjudul Deadlock 2021. Tetap di sini, spoiler di depan dan selalu berhati-hati. Film ini dibuka. Kisah ini berawal dari sebuah rumah di 1308 Peach Avenue yang penghuninya bersenjata dan ternyata mereka adalah target polisi selama ini. Tiba-tiba datanglah polisi yang dipimpin oleh Sergeant Fulbright. Polisi mendobrak rumah tersebut dan akhirnya baku tembak pun terjadi antara polisi dan tersangka tersebut. Baik polisi maupun tersangka saling tertembak dan terluka. Dan salah satu tersangka bernama Sam Whitlock telah ditangkap polisi dan diamankan. Sore harinya, kedua polisi datang ke rumah Sam Whitlock dan mereka bertemu dengan Ronald Whitlock. Perdebatan pun terjadi dan kedua polisi tersebut menghadapi kematiannya karena Ronald. McCart adalah seorang pensiunan militer dan sekarang bekerja sebagai pengawas sebuah perusahaan pembangkitan listrik. Suatu pagi, Mac terbangun dari tidurnya dan kemudian berangkat untuk bekerja. Setibanya di area perusahaan, Mac bertemu dengan Sophia, mantannya, yang sedang berjalan dengan direktur perusahaan yang bernama Smith. Cranbrook adalah salah satu petugas yang menghubungi keamanan kantor pusat regional NSA Albania, Georgia, dan selalu melaporkan aktivitas perusahaan. Mac mengambil sebuah kopi dan bertemu dengan Cranbrook. Mac mencoba berbicara dengan Cranbrook, tetapi dia tidak dihiraukan oleh Cranbrook. Tiba-tiba seorang wanita yaitu Amy, teman yang bekerja sebagai petugas las, mengalihkan perhatian Mac terhadap Cranbrook. Dia menyapa Mac dan bertanya, hari ini pekerjaan apa yang didapatkan oleh Mac. Keasikan mengobrol, tiba-tiba datanglah Sophia menghampiri mereka, dan mereka berdua pun berdebat. Kemudian perdebatan itu dihentikan oleh Smith, dan Mac pun pergi meninggalkan mereka. Semua para pekerja melakukan tugas mereka. Kemudian di hari tersebut datanglah beberapa anak-anak untuk melakukan studi tour di perusahaan tersebut. Mereka akan didampingi oleh Sophia. Ketika Mac dan semua para pekerja sedang melakukan pekerjaannya, tiba-tiba datanglah beberapa mobil hitam menabrak pagar dan security menghubungi Cranbrook untuk melaporkan. Tetapi ternyata Cranbrook malah melenyapkan beberapa orang pekerja yang bersamanya yang mencoba melaporkan kejadian tersebut kepadanya. Brun adalah seorang yang bekerja sebagai keamanan di perusahaan tersebut, yang ternyata juga bekerja sama dengan Cranbrook. Ia mengambil senjata di lacinya dan melenyapkan beberapa rekan kerjanya. Dalam penyerangan tersebut ternyata dipimpin oleh Ronald Whitlock dan beberapa orang lain yang membawa beberapa senjata. Paula dan Smith mencoba untuk menghubungi kantor pusat untuk melaporkan pembajakan. Smith menyuruh Paula menghubungi Cranbrook untuk peringatan level 3 pada Homeland Security. Tapi sayangnya Cranbrook tidak mengangkat teleponnya dan Smith mengambil HP-nya untuk menghubungi NSA. Para penjahat sudah masuk ke dalam perusahaan, kemudian menyerang dan menyandra beberapa para pekerja. Dan akhirnya Smith dan Amy telah ditangkap oleh Brun. Mereka mengancam Smith karena tidak mendengarkan kesepakatan. Ronald Whitlock menghubungi anak buahnya untuk mencari Paula Fulbright dan mereka menemukannya di bawah meja ruangan Smith. Smith mencoba melindungi Paula. Karena Paula sedang hamil, Smith mencoba mengobrol dengan Brun, dan akhirnya mereka berdua disandra dan dijaga anak buah Brun. Kemudian, anak-anak dikumpulkan oleh anak buah Ronald dan mereka disandra di suatu ruangan. Sophia mencoba bertanya kepada Brun, tetapi Brun tidak peduli dengan Sophia. Ronald menyuruh Brun untuk membawa Smith untuk berkumpul. Mac yang sedang bekerja di tower tidak tahu apa yang terjadi di kantor. Setelah selesai bekerja dan ingin kembali, tidak ada yang membantunya untuk naik ke atas. Kemudian Mac mencoba naik ke atas dan dia melihat ada dua orang yang bersenjata. Dia perlahan naik dan mencoba menyerang dari belakang, kemudian melenyapkan keduanya. Brun menodong Smith untuk bertemu dengan Ronald. Mac mencoba masuk dan mencari jalan melewati jalan lain yang tidak dijaga oleh anak buah Ronald. Mac berhasil masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Mac bertemu dengan Blaylock di dalam toilet. Mereka keluar berjalan bersama. Sambil menunduk di samping mobil, tiba-tiba mereka bertemu dengan beberapa anggota Ronald. Mereka menghubungi Cranbrook dan menanyakan keberadaan Mac. Tiba-tiba anak buah Ronald menghubungi Cranbrook dan menanyakan keberadaan Mac. Tetapi di kamera CCTV tidak menemukan keberadaan Mac. Smith bertanya kepada Ronald apa yang dia inginkan sampai melakukan semua ini. Smith menawarkan uang tetapi Ronald tidak tertarik. Dia tertarik dengan sistem yang dijalankan oleh perusahaan ini. Brun menyuruh Smith untuk mengaktifkan aktivasi sistem tersebut, dan apabila tidak melakukannya, ia akan dilenyapkan. Dan akhirnya dengan terpaksa Smith melakukan hal tersebut. Tak sampai di situ, mereka menyuruh Smith untuk melakukan aktivasi pintu air pengatur banjir. Hal itu tentu membahayakan, dan kota yang berada di wilayah itu akan menyebabkan kebanjiran. Dan pada akhirnya Smith tertekan dan membuka kode pintu air tersebut.
Seluruh wilayah Georgia sudah mulai terendam air. Kemudian Ronald dan anak buahnya membuat sebuah rekaman video tentang dirinya yang membuat wilayah tersebut kebanjiran. Kemudian Ronald menyuruh anak buahnya Brun untuk mengambil Paula Fulbright. Tiba-tiba Ronald diberitahukan bahwa 3 orang rekan tidak dapat dihubungi dan 2 karyawan tidak ditemukan. Mereka akhirnya mengetahui bahwa karyawan tersebut adalah Meg dan Blaylock. Tiba-tiba di pekarangan terjadi baku tembak antara Meg dan anak buah Ronald. Meg dan Blaylock berusaha lari untuk kabur menggunakan perahu. Mereka pun berhasil menaiki perahu dan meninggalkan dermaga itu. Ronald menyuruh Paula untuk menghubungi suaminya untuk datang ke dam. Dan suaminya pun mendengarkan kemauan Paula untuk datang. Gator menemukan Meg dan Blaylock yang sedang naik bersembunyi di pabrik perusahaan. Tetapi mereka pun akhirnya saling baku tembak. Untungnya Meg dan Blaylock berhasil bersembunyi. Tiba-tiba suaminya Paula, Sersan Fulbright, datang ke dam. Dan Gator mengetahui hal itu dan kemudian mereka akhirnya menangkap Fulbright. Meg dan Blaylock mendapatkan 2 HT untuk saling berkoordinasi. Mereka membagi tugas, yaitu Meg yang menghadapi penjahat lainnya tetapi Blaylock yang pergi untuk mengambil bus sekolah untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Akhirnya Meg berhasil menemukan anak-anak tersebut dan bertemu dengan Sophia. Gator pun tiba-tiba datang membawa Fulbright kepada Ronald dan bertemu dengan istrinya. Ronald memiliki dendam atas kematian Kyle Whitlock dan Sam Whitlock. Dan ternyata Ronald berpikir bahwa Fulbright melenyapkan kedua anaknya. Kemudian Fulbright menceritakan apa yang terjadi saat penyelidikan tersebut. Dan ternyata ketika kejadian itu, Fulbright dan timnya salah menemukan alamat targetnya dan malah menemukan rumah yang di dalamnya terdapat Kyle dan Sean. Kemudian tidak sengaja peluru dari polisi mengenai Kyle. Hal itu terjadi karena Kyle mengarahkan senjata kepada Fulbright dan timnya. Ronald sangat kaget dan ingin Fulbright melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan yang dia lakukan terhadap Kyle. Dan setelah itu Fulbright berusaha bertahan menghadapi Ronald, tetapi akhirnya dia dilemahkan dan dilenyapkan di pelukan Paula, istrinya. Meg dan Sophie bertengkar untuk mencari jalan keluar. Meg berencana akan memindahkan anak-anak ke dalam bus yang dimana akan dikendarai oleh Blaylock. Blaylock berhasil menyelamatkan beberapa sandera di ruang lain untuk masuk ke dalam bus. Dan setelah itu Blaylock menjemput anak-anak yang bersama Meg dan Sophia. Anak-anak sandera lainnya telah berhasil naik bus, tetapi ternyata Sophia tidak ikut naik bus dan malah mencari Meg untuk membantunya. Brun berhasil bertemu dengan Meg dan Meg mencoba menjelaskan apa yang dilakukan saat ini adalah kesalahan yang besar karena mereka dulu pernah menjadi seorang militer. Brun pun merasa bersalah dan mendatangi Ronald untuk menghentikan pembejakan ini. Tetapi Ronald tidak berhenti, dia tetap ingin mencari orang-orang yang terlibat dengan kematian anaknya. Dan salah satu polisi yang bekerja sama dengan Fulbright adalah Larry Rakesh, yaitu kakak dari Amir Rakesh yang bertugas sebagai petugas las di perusahaan yang akan menjadi target Ronald selanjutnya. Ronald memanggil Ami dan menyuruh Ami untuk menghubungi kakaknya Larry, tetapi nomornya sedang sibuk. Dan untuk kedua kalinya Ami menghubungi Larry dan akhirnya Larry mengangkat telepon dari Ami. Setelah itu Blaylock akhirnya sampai di kantor polisi, tetapi sayangnya polisi tidak mempercayai Blaylock. Meg sedang mencari solusi dan tiba-tiba bertemu Gofar. Mereka pun berantem dan kemudian Meg berhasil kabur meninggalkan Gofar. NSA berhasil mengetahui pembajakan yang dilakukan Ronald terhadap perusahaan dan mereka segera menyiapkan operasi militer. Larry akhirnya datang karena telepon dari Ami dan ditangkap oleh anak buahnya Ronald. Kemudian seketika itu Larry dilemahkan dan dilenyapkan oleh Ronald. Kemudian Brun mencoba menghentikan Ronald untuk kedua kalinya, tetapi hal itu membuat Ronald marah dan akhirnya Brun dilenyapkan oleh Ronald. Meg mencoba masuk ke ruang kontrol tetapi dihalangi Gator dan akhirnya Meg berhasil melenyapkan Gator. Polisi lain akhirnya tiba di perusahaan dan kemudian masuk untuk membantu Meg. Meg akhirnya berhasil masuk ke ruang kontrol bertemu dengan Ronald dan Meg mencoba bernegosiasi untuk menutup pintu air yang dibuka oleh Ronald. Di saat yang bersama, Sophia mencoba untuk menghentikan rencana Ronald dengan menutup pintu air di ruang kontrol lainnya. Tetapi Ronald tidak berhenti, polisi akhirnya masuk menangkap dan kemudian melenyapkan Ronald serta anak buahnya. Dan film pun selesai, jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.